Suryono merupakan seorang warga Kabupaten Sumedang. Sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak. Bekerja sebagai desainer grafis di salah satu perusahaan swasta di Sumedang. Suryono dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan sangat rajin bekerja. Kepribadian inilah rupanya yang membuat rekan kerja Suryono yang bernama Siska menjadi tertarik kepadanya. Suryono pun diam-diam sudah menaruh hati kepada Siska. Tanpa memperdulikan statusnya yang sudah menjadi suami dan ayah, Suryono mengajak Siska berkencan. Setelah sekian lama berkencan dan memadu kasih, akhirnya Suryono berniat untuk meninggalkan anak dan istrinya demi Siska. Suryono pun mulai berpikir untuk merencanakan sesuatu. Hingga akhirnya terpikir oleh Suryono untuk memasukkan kematiannya dengan pura-pura dibegal. Sepulang kerja, Suryono mulai menjalankan rencananya. Dia tidak langsung pulang, namun pergi dan nongkrong ke warung kopi. Setelah hari agak malam, Suryono mengirimkan voice note kepada istrinya. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia pulang agak malam karena lembur, dan ada seorang kenalan yang akan ikut numpang pulang ke arah rumahnya. Setelah mengirimkan voice note, Suryono bergegas ke Cadas Pangeran. Lalu dia sengaja meninggalkan motornya dan turun ke bagian dasar Cadas Pangeran untuk meninggalkan telepon genggam dan bajunya di sana. Sesampainya di bagian dasar Cadas Pangeran, Suryono kembali mengirimkan voice note kepada istrinya, yang isinya mengatakan bahwa orang yang menumpang tadi ternyata begal, dan Suryono tertikam di bagian perut sambil berpura-pura merintih kesakitan. Setelah mengirim voice note kedua, Suryono pun tampak tertawa sendiri dan berpikir bahwa ia akan berbahagia dengan Siska. Namun beberapa saat kemudian, Suryono kaget karena ada sesuatu yang membelit kakinya. Suryono pun berteriak kaget dan kesakitan. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Suryono lalu melihat ke bawah kakinya, dan ternyata ada ular kuning raksasa yang membelit kakinya hingga patah. Lalu ular kuning raksasa tersebut menyeret Suryono ke dalam sarangnya. Suryono diseret sambil berteriak kesakitan, namun tidak ada satu orang pun yang mendengar. Harapan Suryono dengan Siska akhirnya kandas, dan Suryono tidak pernah lagi terlihat setelah diseret oleh ular kuning raksasa tersebut.